Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon Gus, niki wonten unen-unen utawa ungkapan. Ya lek watuk di komik. Tapi lek watak wangel tambanane. Nah, sebagai makhluk sosial kita selalu berinteraksi dengan yang lain. Nah, mengenai karakter atau lebih khusus ego seseorang ini memang dari sononya atau paling tidak kita bisa memberi masukan atau dia sendiri memang bisa merubahnya. Untuk itu mohon penjelasannya Gus secara hakikat. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, Kecamatan Wajak, Bapak Ibu ingkang rawuh ing wonten mriki majelis ataupun di luar sana, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami, di mana kami masih dipertemukan terhadap panjenengan sedoyo dalam rangka taklim muta'alim, meneruskan pengajaran dinut tauhid kita, yang untuk pada malam hari ini kita akan membuka dalam surat Al-A'raf ayat 2 dan 3 terkait masalah obati hati. Mestinya obat didatangkan itu tidak ditolak, mestinya. Karena posisi kita sakit, obat yang diberikan itu mesti juga sesuai dengan diagnosanya, hasil diagnosa. Yen obate ndas ngelu, yo obate yo ngelu. Ampun diparingi obat weteng mencret, mungkin nek keliru obate akhirnya jenenge overdosis. Sebetulnya secara jasmani kita sakit, opo kok digonang dokter, nopo kok yo harus diobati. Iku wis ayat. Menawi sakiti jasad iku kadah obate, Pak. Kadah banyak kita mencari obatnya itu banyak. Sekarang tidak ke dokter, ke apotek, ngoten mawon sampean misalnya loro gatel mesti dijogokno salep bangsane. Mboten mungkin, kilo putrek, mboten mungkin. Tapi miturut ayat ini nanti kita bahas sakit hati.
Karena yang kita kaji selama ini babakan hati, ruhaniyah. Niku nggih duweni penyakit. Ruhaniyah kita itu juga punya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nopo penyakite ruhaniyah kita? Dalam ayat lain itu disebutkan tutup atau al-auros, penyakit, kotoran-kotoran. Bapak Ibu, siapapun kita, hati kita tatkala belum menemukan obat yang kami bahas nanti, itu mesti dalam hati jenengan ono muncul yang namanya iri, dengki, hasud, riya, bahkan takabur. Sampak-sampak ada satu keterangan Gusti Allah nutupi ati sampean kali kula niku berbagai macam coro, dikarenakan aandartahum amlam tundirhum la yu'minun. Obat sing digemehke, obat yang didatangkan kita tolak. Hari Gusti Allah penyakitnya ditambah kandel, cara tutup tambah tebal. Nyun sewu. Ada kalanya penyakit hati iku berasal dari tutupnya hati lewat amwal. Apa amwal itu? Yahjubuhum bi amwalihim. Amwaliku cara jenengan status secara dohir iku wong sugih. Sugih ana kalane sugih dunya. Sugih ana kalane sugih pangkat. Iki revepe kae sama dua. Sugih bojo. Lu ngomong sugih sugih anak. Itu disebut amwal, Pak. Oleh karena kita menolak obat sing ditekakni Gusti Allah, sehingga justru Gusti Allah itu nutupi dengan amwal, nutupi ruhaniyah kita terhadap Allah dengan amwal. Ujung-ujungnya apa? Mesti hati kita rumangsa sugih. Kita yang sugih, kita yang kaya. Kalau ini kita biarkan, munculnya takabur, sombong, riya, segala penyakit itu akan buahnya itu akan bermunculan. Riya, akhirnya kita suka-suka pamer. Karena sugih,
Beda mek jenengan melarat pamer. Orang apa nih sing dipamerno? Berarti bersyukurlah jikalau kita melarat. Terlindungi. Kalau bukannya geding ambek wong sugih, mboten Pak. Kalau cuma nerangake, iku lho bahaya. Dan itu nanti juga tidak akan bahaya. Piye carane? Pangkat juga begitu. Kita punya pangkat dalam instansi kita. Itu bisa Allah jadikan sebagai penutup. Akhirnya dengan anak buah bagaimana? Zalim, arogan, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, pasti jenengan tinggalkan pada suatu saat. Entah meninggalkannya itu dengan cara kita mati atau masanya habis. Walaupun jadi kepala desa, waktu jadi kepala desa kita, wah, tak incim jenengan. Apa tak incim bahasa Indonesia nih Pak? Tak titeni, biyen mungsuhi aku, ya. Bikin surat, tak ngel-ngel, tak sulit-sulit. Itu nanti akibatnya ngoten. Kita sebagai pemimpin pasti akan berlaku dolim terhadap anak buah, arogan. Ngapunten, ada Pak pemimpin iku nek anak buah gak hormat ngoten ketemu, wis dikongkon pos. Alasan ini kan aturan instansi, aturan dalam junior harus hormat pada senior. Udahlah, gak usah bohong. Hati kita nggak bisa dibohongi, Pak. Akan muncul satu takabur, Pak. Estu. Akhirnya apa? Yahjubuhum bi amwalihim. Ketutup hati kita pada Allah. Ketutup. Akhirnya muncul penyakit-penyakit itu tadi. Pertanyaannya sampai kapan? Muga-muga jenengan iki dereng sampai mati itu sudah mau menerima obatnya. Ngoten lho maksud. Tapi kalau kita mengacu pada satu ayat Alhaakumut Takasur, ya hatta zurtumul maqabir, sampai mati mayoritas. Estu. Makanya dulur-dulur kula sing ada di amwal, wis lekas sadarlah, obat yang dihadapkan Allah nanti terimalah, supaya penyakit-penyakit dalam hati kita, yaitu sifat-sifat yang tercela itu akan hilang. Akan hilang. Ini hanya saran Pak, nggak memaksa. Yang kedua, Allah bisa menutupi hati seseorang dengan biulumihim, yahjubuhum biulumihim. Iki tutup, nanti akan apabila ini kita biarkan muncul penyakit. Udahlah, kita nggak usah nutup-nutupi. Allah ya akan tahu. Apa ulumihim? Ilmu. Lebih-lebih tentang ilmu keagamaan. Akhirnya kita ditokohkan
minimal diceluk ustad, maksimal disebut yai, ulama. Mohon maaf jangan tersinggung. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Status saya itu cuman kata Allah sebagai apa? Ngilingke mawon, memberikan nasihat. Urusan jenengan mau terima atau tidak nggak ada masalah. Ini lebih kejam, lebih halus, Pak. Nafsu menghadapkan tentang ulum, ini lebih halus. Lebih halus. Kita dikatakan orang yang berilmu, sehingga kita menyandang apa orang yang alim macam-macam. Apakah alim ilmu fikihnya, apa alim ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya. Ngapunten, pun tersinggung. Ini nanti jikalau kita tidak mau menerima obat dari Allah, obatnya hati, pasti siapapun kita, ujung-ujungnya kita merasa orang yang paling apik, orang yang paling alim. Akhirnya kok gak aku, gak bener lo ngono kok akhirnya. Estu. Saya bukannya kok nggak suka terhadap orang alim, boten Pak, malah bangga loh. Cuman persoalannya itu saya ingatkan itu akan menjadi hijabnya hati kita. Allah akan menutupi dengan sifat kealiman kita. Akhirnya muncul penyakitnya hati kita. Apa? Mesti kita riak. Kita suka digungno wong, dipuja orang. Bahkan kita berani mengaku kita kiai. Mohon maaf lo ya. Siapapun kita pasti ning dodo njero dodo iki, Pak. Muncul akan merasa keakuan kita yang alim. Akhirnya apa? Merendahkan orang, manakala tidak sesuai dengan kita. Bahaya loh ini. Saya bukan menghina tapi menasehati aja. Lah urusan obat yang nanti kita bahas, jangan dilihat dari muhakamahnya, lihatlah dari mutasyabihatnya. Jangan dilihat dari sisi syariatnya, lihatlah dari sisi hakikatnya. Gampangane wong ngomong kulit iku ya penting, tapi luwih penting isi. Dunya iku penting, tapi luwih penting akhirat. Urusan jasmani iku penting Pak, tapi urusan rohani luwih. Ingat, urusan dunya ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan yang bersifatkan dunia, fisik, iku asline bujuk dengan hatimu. Lah pundi sing ora bujuk, ora nipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Iki yang luwih penting, luwih kekal. Urusan rohani. Sehingga ada Pak, seseorang yang tidak mementingkan jasmaniahnya, sing penting ruhaniah. Nah, ada orang itu yang
tidak taat di dalam hukum syariat, sing penting hakikat, sing penting eling. Bala aku gak sholat, sing penting eling. Tapi maksudnya eling, ingat, paham. Mana sejatinya yang disebut eling? Lah, jikalau ada seperti ini, saya nggak boleh menyalahkan. Nggak boleh. Sama. Yang mementingkan dunianya saja, urusan dohir saja, saya pun juga nggak berani menyalahkan. Sebab semua itu walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum dewi-dewi. Cuman ayat ini, obat ini saya akan hidangkan, itu bukan pengertiannya sampai harus dan wajib mengikuti, ndak. Iku urusan jenengan. Jenengan terima atau tidak sebagai umat manusia, iku urusan jenengan. Saya tidak ada urusan dengan hal itu. Urusan saya cuman menyampaikan aja. Wis. Jadi di dalam hati rumangsa sugih, rumangsa alim, iku akan menjadi hijabnya hati, akibatnya bermuncullah penyakitnya hati. Penyakit hati sing paling halus lah. Kita nggak kenal diri, iku paling halus. Artinya ning ati isi ono rasa lan rumangsa yen kita yang agawe, yen kita yang memiliki, yen kita yang berperan, itu paling halus. Jadi penyakit hati iku yang paling halus adalah di dalam hati kita ada satu keimanan kalau kita yang memiliki, kalau kita yang berbuat, kalau kita yang berperan dan lain sebagainya. Itu paling halus. Inilah yang dimaksud seseorang yang tidak tahu dirinya, belum kenal dirinya. Pun iku berbagai hijab Allah menutupi di dalam diri kita, akhirnya muncul satu penyakit. Berhubung kita, hati kita sudah banyak penyakit, bagaimana solusinya sebelum kita kembali menghadap pada Tuhan untuk bertemu apa yang harus kita lakukan? Maka dibuka di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 2 dan 3. Yaiku kitabun. Kitab. Kitab itu Pak, wadah. Wadah. Di dalam kitab iku unzila kang den turunake ilaika maring sira Muhammad. Di dalam kitab itu, wadah itu ada sebuah obat. Lah obat inilah yang untuk menyembuhkan penyakitnya hati. Oleh sebab itu fala yakum fi sadrika kharajun minhu. Muhammad, dengan kedatangan obat iki, kitab iki. Kalau kitab, di dalamnya kitab ada pengajaran. Kita kalau ngomong kitab, di dalam kitab itu ada hidayah, ada petunjuk-petunjuk ilmu. Kalau wadah ada obat. Loro weteng, loro sirah, loro gatel, macam-macam. Dengan adanya obat iku Muhammad, jangan menjadikan hatimu, dodomu iku
ngapunten, sesak. Dengan adanya obat itu jangan menjadikan hatimu menolak, jangan. Sebab obat inilah nanti solusinya untuk menyembuhkan penyakitnya hati. Obat iku no ceritane Pak, nek obat iku legi. Kebanyakan pahit. Suntik dimanapun iku rasanya nggih sakit, mah celekit. Ya karena sakitnya itulah, pahitnya itulah banyak manusia yang ketakutan akhirnya menolak. Ngapunten. Mungkin bisa saya ibaratkan alkohol. Kalau tubuh jenengan nggak ada luka, nggak terasa sakit, perih, pedih, nggak ada. Yang ada dingin. Oleh karena tubuh kita ada luka, alkohol masuk, rasanya perih. Kita takut akan perih, kita takut akan pedih. Alias kita tolak alkohol, ya gak saras-saras, ya tidak sembuh-sembuh. Memang Pak, kita akui, saya akui, ajaran tauhid ini berhubung hati kita ada penyakit, mak nyelekit. Ngerti mak nyelekit? Rasanya ning dodo itu ajaran taek iku. Ngeten niku. Ajaran sesat itu. Nggak ngeten nggih? Itu Pak. Jadi terasa kita itu panas kabeh. Ayo, umpama banyak penyakit dalam hati jenengan yang ditimbulkan sebab amwal atau ulum. Istah, ningati sampean terasa sakit. Mboten jasmani, ruhaniyah kita. Ngeraunjal. Apalagi oleh nyampe iku kedangon kelamaan dalam acara. Jane ngono, durung waktune wong-wong iki iku. Kecerot. Iku mung alasan tok. Asline jerone hati iku lara. Karena kita berpenyakit. Kalau nggak ada penyakitnya, makbleng, ngerti makbleng amen. Saya suwe lama kelamaan obat iku ditekakan, didatangkan, jenengan saya seneng. Nggih ngapunten, pengalaman kita kadang-kadang jagongan, ambek podo-podo seiman bahas hakikat, bahas ilmu jero. Sampai subuh gak krosong ya. Omane kopine kopine Pak. Ono kopi pahit gini tak sikati. Nggih, saiki ketularan kula ambek Karang Ploso. Kopi pahit nggih. Nyonya ndamelaken kula kopine pahit. Mboten tanggung-tanggung 2 sendok kopine, Pak. Ora enek gulane blas. Rokokan lho gak iso biasa kados biasa. Tapi ku obat. Obat. Mungkin kalau mempunyai pengetahuan dokter, ternyata kopi itu bisa membenahi pankreas, apa? Membenahi itu pankreasa yang menghasilkan insulin. Jenengan diabetes itu ya, karena nggak ada produksi insulin. Mbok sing ya apa insulin ya gak eruh aku. Ya pokoke ya kuwi ngono. Tapi ya gak adek gula, Pak, ngombene kopi nyel dicampur banyu panas. Memang yo gak enaknya. Kira kok anu mboten eco. Eco nek legi ngoten Pak nggih.
Estu. Kalau hati kita sudah tidak ada penyakit, ada omong setitik, kita omong-omongan, muhadasah, bicara sesama, saiman ngoten niku, sharing-sharing, ngasih sobo ora krasa. Nggih. Kula mawon niki ngajine kula kurangi. Biasa 2 jam, digawe 1 jam. Biasa 1 jam, digawe setengah jam. Kalau wingi kula ngaji nek nggone Sidarjo niku cira setengah jam. Duit. Karena memang sikon Pak, ada gebiar sholawat katanya dari Habib, ya wis rapopo, aku ditaruh di tengah-tengah, setengah jam cukup, ya wis mengikuti arus. Nah, malah sakit istirahat kados kala wau. Wis ora ngerti teko Tulungagung sampai Malang iki ngorok. Iki liwat dalan ndi ya gak ero. Ruruwe kok aku tangi kok sepi. Anak-anak kemana? Nongkrong di kuburan. Sapa iki endi? Kalau nggih si angen-angen kok. Endi? Mang tujuane nang wajah. Iki mungkin ya pinggir kuburan iki kok. Tak belai. Tot ngono wis ati ketok belu. Ah iku ada arek. Itu kok jam pinten sak jam pinten. Sebabnya kalau hitung-hitung Pak, dari Tulungagung keluar jam 12, nyampe di rumah paling tidak jam 3, kalau macet ya mungkin sampai jam 4. Nggak jam 4 berangkat nang wajah, mending kok kono langsung Malang. Dugi Tulungagung langsung Malang. Itu kok jam piro nyampe di sini, krimis-krimis nih kula wau. Pun Muhammad yo ojo sampak ana ning dodomu iku mbesosol. Artine mbesosol. Sesak dodomu. Kita tidak akan sesak manakala obat iku didatangkan penyakit enggak ada. Tapi sudah menjadi sunatullah, wajib awalnya sesak. Mbesosol niku lho Pak, sesak. Karena kita baru-baru pertama ngerasakno pahitnya obat. Nggih. Ya, sedikit demi sedikit maunya jatuh kita itu perih 100%. Pagi, sore kita kasih lagi berkurang. Karena bakteri-bakteri kata sing mati. Bahkan mendekati sembuh udah gak begitu perih. Apalagi sudah sembuh, alkohol menyentuh tubuh kita terasa dingin. Makanya jangan heran hati sampai nek wis nompo obat ini dan penyakitnya semakin dihilangkan Allah, jadinya hati sampai dingin. Artinya sampai kalau mendengarkan pembahasan dinu tauhid saweneng ning ati. Boten susah koyok zaman sing dhisik. Pun litundira bihi wa dzikra lil mukminin. Napa iku mau kok Gusti Allah nyaranke dateng Kanjeng Nabi Muhammad dodone ben gak sesak, agar supaya Nabi Muhammad itu memberikan peringatan lewat obat ini atau kitab terhadap umat manusia. Wa dzikra lil mukminin, dan ini justru sebagai pengajaran tambahan kabar baik bagi mereka yang sudah beriman. Artinya jenengan ati sampai nek wis silem ning bahru tauhid, ati sampai no ketika obat teko lho tambah seneng.
Dhisik zaman jenengan tasik memakai bahasa isyaroh. Ora dong, tidak paham. Basa Gusti Allah nerangno sing luweh gamblang, kaget amen. Lho, kok wani? Ya iki sing tak goleki. Ngono iku gak kenek sampean tukar dengan biaya rupiah. Saking senenge sampean. Wis lali sembarang sampean. Karena itulah harta yang berharga bagi jenengan. Makanya ayat ini wadikro, kanggo pepeling, kanggo pelajaran bagi kita yang mukmin. Makanya nggak ada orang yang hatinya sudah masuk di dinul haq, terus ajaran didatangkan gak seneng, itu nggak ada. Walaupun bahasanya nggak sama, tapi ending tujuannya sama. Mesti sampean iki seneng. Beda kalau sing masih penyakit tok. Lara ning ati. Koyok luwih apik kita. Koyok kita sudah benar. Padahal si jasmani, rohania kita berpenyakit. Bun. Itu ayat yang nomor 2. Sekarang ayat yang nomor 3. Oleh karena iku obat untuk menyembuhkan penyakit hatimu, hei umat, ittabi'u, tompon, trimon, manuto sira kabeh ma ing apa unzila kang den turunake apa ma ilaikum maring sira kabeh. Oleh sebab itu obat itu terimalah yang diberikan terhadapmu, terimalah mirabbikum, karena semua itu datangnya dari Tuhanmu, bukan dari Muhammad. Muhammad iku makhluk, hanya dijadikan Allah lintasan untuk bisa obat iku sampai datang kita sebagai umat manusia. Ngoten lupa. Nyun sewu, iki gak mudah Pak, gak semua orang bisa menerima hal ini. Ini hanya hamba yang dipilih Allah yang bisa menerima ini. Sebab kalau kita melihat di dalam Al-Quran, siapa yang menentang dinul haq ini? Pertama, siapa yang menolak dan menyerukan untuk menolak dinul haq ini? Al-Ma'lah, para pemimpin. Cara umpama saya pemimpinnya ahli hijab, orang yang mohon maaf, cara pemimpin babakan amwal harta, wong sing terkaya. Wong jenengan utang nang aku wae, walaupun bleset nyaure wis rapopo. Wis gak iso nyaur saiki ya sesuk, nek gak iso nyaur ya wis tak ikhlasna. Seweneng nggih. Weneng. Yang diutangkan ya uang laki-laki, bukan uang perempuan. Gak mengenal mana, lho ngoten Pak. Ngoten. Tapi dalam hatiku rumangsa kula sing sugih. Ngapunten. Ini al-malak, pemimpin. Orang pertama kali yang menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu bukan menengah ke bawah, justru menengah ke atas. Sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Orang terkemuka, Pak.
orang terkemuka. Entah basisnya dari amwal atau ulum, itu terserah. Makanya iblis itu mengatakan pada Allah, berhubung jenengan ngijini saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, maka akan kulakukan, tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang tidak bisa kuplesetkan ya Allah. Ini iblis. Siapa? Minhumul mukhlasin, sebagian di antara hambamu yang kau pilih. Siapa yang dipilih? Ternyata jawabannya hati mereka panjenengan itu yang sudah menerima obat ini. Oleh sebab itu ittabi'u, ikutono terhadap obat yang telah diturunkan Allah, diturunkan Tuhanmu terhadap dirimu. Gini ki wau. Isine kitab mang yaiku dinul haq, dinul tauhid. Kalau ilmu syariat kan kanggo dohir, kanggo jasmani. Contoh, cara ilmu Quran, Al-Quranul Karim, jenengan waos, jenengan hafalkan untuk dohiriyah. Makanya ada istilah muhakkamah itu di situ. Tapi kita lupa mutasabihah, kita lupa dari sisi hakikat. Kalau dari sisi hakikat berarti wujudnya Al-Quran, Al-Quranul Qadim, yang muncul dari Al-Quranul Karim. Lho ngoten niku. Kita mahir alim cara muhakamah, tapi kita lupa kebanyakan itu dari sisi hakikat mutasabihatnya. Eman Pak, jenengan badi riya, badi takabur, badi apa mawon. Ahli ilmu hadis, ilmu fikih sama. Makanya saran saya, walaupun sealim apapun tentang ilmu secara dohir, tolong teruskan sampai ilmu batin. Artinya ilmu hakikat teruskan, biar kita paham ruhaniyah, paham jasmaniyah. Oleh sebab itu terimalah, bawalah, ikutilah apa obat-obat yang telah diberikan Allah terhadapmu. Berarti jenengan kedah nglakokake ngamalake ilmu kuwi. Ditelan nek cara obat ditelan, nek cara ilmu jenengan iku kudu kholwat, lho ngono praktek. Wala tatabiulan ojo manut sira kabeh min dunihi maring obat sakliyane iku. Mana min dunihi kang sakliyane Quran iku auliaa sebagai pemimpinmu. Jangan kau mengikuti pemimpin selain itu. Siapa? Allah. Guru makhluk iku bohong, Pak. Bohong. Sing gak bohongi guru Allah. Iku ra bohong nih. Sing kula maksud makhluk iki si ono tendensi ini. Guru makhluk iku jenengan kali kula sik dereng tekan ahad. Iso tekan ahad guru Allah.
Piye penjelasannya? Ini. Guru makhluk itu sebatas memberikan petunjuk ilmu. Walaupun iku pengajarannya ke akad itu ilmu. Dan ilmu itu akan nyoto tatkalanya jenengan iku praktek. Lah ketika praktek jenengan iki nyandang guru Allah. Guru hakikat ya Allah sing membimbing jenengan, sing menghantarkan jenengan datang piyambakipun. Yang menghantarkan jenengan pada Allah, ya Allah itu sendiri. Makanya yang membersihkan hati kita dari penyakit itu ya Allah. Dari sebuah proses kita menerima obatnya, kita telan. Niki ingkang kula maksud proses demi proses, bagaimana caranya kita menghilangkan penyakitnya hati di situ. Makanya wala tattabi'u, jangan kau mengikuti, jangan kau menjadikan sebuah pemimpin min dunihi selain daripadanya. Kalau bahasa iman atau bahasa rasa, janganlah kau punya rasa dalam hatimu selain urip. Yang memiliki, yang menguasai, yang berperan, dan seterusnya. Jangan. Kalau saya bicara urip, jangan ngomong sifat. Kalau saya bicara yoiki wujudnya Allah, jangan terka itu oksigen atau udara. Inilah yang kumaksud laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kita ucapkan, kita gambarkan, kita tunjuk, nggak bisa. Ya wis, dirasa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana ketika obat itu didatangkan dan diharapkan untuk jenengan terima dan diharapkan jenengan jadikan sebagai aulia pemimpin jenengan Allah itu, qalilam ma tadzakkarun, sing gelem mung titik Pak. Pengajaran-pengajaran obat yang dihadapkan itu mung sedikit yang mau terima, mung sedikit yang menjadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, sedikit. Itu tadi, wong namanya hamba yang dipilih itu kan jumlahnya lebih sedikit. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah Tuhanku, iblis yang tidak bisa aku plesetkan, kujerumuskan. Itulah hamba yang jenengan pilih, itulah hamba yang mau menerima obat penyakit hati. Tadi saya katakan sesuai dengan kitab, sesuai dengan ayat ini disebut kitab. Di dalam kitab ada pengajaran. Kitab apa yang kumaksud? Itulah Al-Quranul Qadim, yang khusus membahas tentang ruhaniyah, ajaran-ajarannya. Bahasa kitab wadah, di dalam wadah khusus ada obat yang jitu, obat penyakit yang bisa menyembuhkan penyakit hati kita. Penyakit ini kalau no warungi Pak, obat ini nggak ada tukunya. Tukunya itu hanya dari Allah. Tuku Allah, mana ya? Dibuka tuku, amen. Gak apa-apa. Tuku Allah, jeneng tok kok gak apa-apa. Nggak tumun ya, ono tuku Allah, nggak ada nggih. Warung Allah nggak ada. Biar viral, buka warung jenenge warung Allah. Ya ora apa-apa, suka-suka ae. Tapi ya siap-siap nek dibantah ambek MUI ya.
Wong jeneng tuku barokah iku oleh kok. Good. Mengapa sedikit? Karena yang tidak dipilih itu lebih banyak. Mengapa mereka tidak nominasi golongan yang dipilih yang banyak itu? Karena mereka menolak. Alasannya muter-muter ada di situ. Bon. Tak bonusi ayat maneh terusi yang keempat. Iki akibatnya nek menolak. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka istirahat pada siang hari. Itu disebabkan karena menolak hal ini. Jadi contoh-contoh umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, banyak negeri-negeri yang dihancurkan alasannya dikarenakan umat ini wa aksaruhum la yu'minun, menolak. Pertanyaannya umat Nabi Muhammad sama. Diingatkan dihancurkan negeri mana dengan cara macam-macam Gusti Allah. Lah mumpung belum, lah itu loh, belum terjadi seperti itu, ya udah terima obat ini. Tapi pertanyaannya, apakah tetap akan dihancurkan? Nah ini jenengan ngadeg ngidei omahe semut, ya, sing nyokot iku siji utawa loro, sing gak nyokot wakeh misale sampean bunuh kabeh ngoten ya jelas. Selesai. Walaupun kita sudah terima, Pak, tapi ayatnya nasi Allah banyak yang tidak mau menerima. Kita hidup di tengah-tengah mereka yang tidak mau menerima. Terus ayatnya ahlaknaha, Allah tetap menghancurkan. Kenakah kita? Jawabannya sederhana. Sebelum saya menjawab secara syar'i, tak jawab dulu secara hakiki. Nggak kena jenengan. Secara hakiki, ning dunyo iki, jenengan iki berhubung hatinya sudah bersih, sudah nggak ada penyakit, ketika sampai dihadapkan dua perkara dari Allah, yaitu enak gak enak, gak mungkin jenengan iku gampang susah, gampang khawatir, gampang takut, gak mungkin. Mesti hati jenengan iku justru mudah, jenengan iku damai. Karena apa? Karena Anda sudah tahu status kita sebagai makhluk la haula walaku patung. Sehingga ada gejolak apapun, jenengan iku mesti yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang mancep di dalam hati jenengan semua Allah yang melakukan. Aman. Iki coro hakikat, coro syariati. Coro syariati teko tsunami mak belang gempa kemarin di siapa dulu Pak nggih? Di mana itu titikannya? Kalau pas nggak ada di rumah, nggak ada di Indonesia ya, nggak ada di dunia. Tanggal 20 sampai tanggal 3 kalau nggak salah. Saya itu nyapih jenengan, tak belajar nyapih. Ayo gak ngurusi, telepon yo gak, metu imoh.
Nggih. Saya lepaskan. Jika kaget, sampai nek ketemu selawas-selawasi secara dohir cek mboten kaget. Didik tinggal didik. HP udah saya taruh. Nyonya wis gawon. Wis betul. Ono sing ngubungi Jarno sama pegelak wis. Lah wis tak kei status kok ngoten. Ya udah. Nunggu hikmatnya cara kula niku riyaya Pak niku. Habis cara puasa berpuluh tahun. Sekarang ketemu hari rayanya 15 hari. Gak boleh ngubungi sampai tanggal 5. Itu kan sudah saya sampaikan toh sebelum penutupan Ramadan ya toh. Kuiku tak tinggal ning tak tunggu. Ya coba bingung apa gak? Ngoten niku tanggal 5 perudul wis gak enak Gus. Ya. Iki sih hanya 15 hari. Makanya inilah yang ketika Rasulullah mau wafat dialog dengan malaikat Jibril, kaifa ummati ya Jibril. Umatku ya apa engko nek tak tinggal mati. Ngoten bahasane. Bapak Ibu hadirin. Jadi jangan gak usah khawatir. Lawang hanya tidak bertemu secara fisik aja kok bingung. Secara ruhaniah tetap buka di dalam surat Al-Baqarah. Janganlah kau terka orang yang mati di medan pertempuran membela agama Allah yang disebut syuhada itu mati. Sebenarnya dia itu masih hidup, cuman aja banyak yang tidak mengerti. Makanya mengapa ada istilah alam barzah, ada istilah alam lahud, itu di situ. Bagi saya itu seweneng. Sebab sudah tidak melayani hubungan dengan umat secara fisik, akhirnya cara turun niku ora enek sing gugah. Ora ono tanggungan ngene ngono. Makanya nanti kalau wa akhlaqnaha itu datang secara syariat, jenengan cucu itu sampean tenteni. Bebas toh? Bebas. Jenengan ya wis gak mikir meni anak bojo mak mopo. Gak mikir besok aku kerja jam berapa, ada apa, tugas apa. Udah gak mikir. Nanti lepas. Ibarat burung keluar dari sangkar, sebetulnya itu yang dipilih. Gak percaya? Sampean yang punya burung di sangkar, bukalah pintunya. Sampean jarno. Engko lak burunge mabur. Keluar. Sama. Ruhaniah kita itu kalau sudah keluar dari jasad, berpisah. Ya iku sing sampean teni. Dan ini hanya bagi ahli syuhud, hamba yang dipilih Allah. Makanya dikatakan dan dituangkan dalam satu ayat, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hanya kekasih Allah lah yang rindu untuk lepas dari sangkar ini. Okay. Karena beliau-beliau itu sudah apa? Istilah bahasa jalan sudah tahu. Dalani yo padang. Enggak mengenal kegelapan. Penak.
janji, Pak. Jenengan kagungan janji, punya janji kepada pacar sampean. Kaisok turu, Pak. Meneh. Sing tau pacaran nih loh. Ya. Wong namanya pacaran niku podo senengi, Pak. Ada perjanjian, besok ya jam 7 kita pertemuan di alun-alun Batu. Wis dalu bengi, wis ora iso turu, Pak. Estu ingin cepat lekas bertemu sama ruhani jenengan. Kalau sudah hati sampean iku yang Anda jadikan sebagai kekasih hanyalah Allah, sama. Makanya gak kaget ono tsunami nggih. Wis monggo, ora ono ya monggo. Gempa teko monggo, tapi sok tekone iku bengi. Kalau tidak malam, waktu istirahat siang, jenengan miturut ayat ini. Dan itu pasti datang. Pasti datang. Kapan Gus? Ya mbok takok Gusti Allahmu. Lah itu yang pasti datang. Tapi hanya golongan yang dipilih oleh Allah, tidak ada rasa khawatir, apalagi takut. Malah kuwi sing dienteni. Bebas sudah. Penak. Pun kesimpulan. Yang dimaksud obat di sini adalah pengajaran dinut tauhid. Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakitnya hati. Iki jenengan tompo iki gak butuh jenengan alim ilmu hadis, alim ilmu Quran, alim ilmu fikih, gak butuh. Karena ini urusan ruhania. Kulo niki mun saged ngaji Arab, Gus. Boleh tah ngaji di YouTube sampean, lho justru ya gak apa-apa. Malah sing ngalim ilmu dohir iku ora patek gelem nyantol, ora patek gelem nompo. Kan ada, Pak, istilah kuwi nek gak syariatmu tebal, jangan pisan-pisan coba-coba belajar ilmu haki gendeng awakmu ku. Ya ngoten nggih, gak kuat. Ketipisan namu. Nyun sewu, Pak, ya. Kalau saya boleh bermakola, justru tebale ilmu syariat itu penghalang sing paling jero, penghalang sing paling berat untuk bisa terima dinul haq. Estu. Tapi bukan persoalan semuanya itu yang alim ilmu syariat nggak mau menerima, enggak loh, Pak, ya. Jangan digebiar uyah, sedidik. Ora percaya, oke, tak ibarat nang ini. Sampai jebol kembang iki, oleh sebab kembang iki ndukure pot lebih ringan daripada sampean jebol pring niko. Lho estu, karena akar wis kadung sing pring nyokot nanggone tanah. Coba jebol iki luwih enteng. Apalagi jebolane iku mang sik lagi cukul. Iku artine wong nek syariate tipis gampang nompo. Kan bertolak belakang dengan makalah yang depan tadi. Saya bermakalah malah kebalikannya. Urusan gak setuju monggo kersa. Justru yang bisa menerima dinut tauhid iku wong bodoh. Bodoh ilmu dohiri maksudku. Ngoten lho. Cara bab amwal yo melarat-melarat, menengah ke bawah. Sing menengah ke atas, wah tambah. Sopo sira, sopo angel. Estu. Nyun sewu. Sampean gak usah bingung, gak duwe kulit walaupun duwe isi, gak usah bingung.
Justru kulit sampean kok luwih bagus. Ora percaya. Oke. Sampean nandura kacang, kulitnya sampean tandur. Cukul mboten? Mboten. Nggak akan pernah keluar isi. Tapi yang Anda tanam itu isinya. Nanti kulitnya cukul ndak? Cukul. Artinya sapa sing atine iku manggoleki akhirat dunyane katut. Sapa sing ribut goleki dunya saja, akhiratnya nggak akan pernah ikut. Ya wis. Iku lak kacang, Gus. Ngomongnya mesti ngono. Liyane kacang. Ya wis golekno dhewe ngono. Kabeh iku ya duweni pengertian lan ayat makna sendiri-sendiri Bapak Ibu. Wis dadi maksud penyakit di sini adalah riya, takabur, sum'ah. Penyakit hati ya, hasud, iri, macam-macam. Diakibatkan karena dalam hati kita ada tutup amwal atau ulum. Hati-hati. Isoe penyakit iku hilang, hati sampean sembuh. Trimon Al-Qur'anul Qadim. Trimon dinu tauhid, baru bisa selesai. Nyenengan pun kaget nek kula baik ngaji di rutin maupun undangan iku enggak seperti tahun kemarin. Artinya enggak terlalu lama, nggih pun kaget nyampean. Iki dikurangi sedikit demi sedikit oleh Allah. Mungkin urusan melayani WA ini kan masih 24 jam terus toh. Mungkin nanti hari pun juga begitu dikurangi. Hari apa yang hanya bisa WA atau telepon. Nanti kalau sudah ada perintah pasti akan kusampaikan. Nggak langsung ditinggal nyut. Yora, ngal titik jenengan cek mboten kaget ngeten. Nggih, tetap sesi tanya jawab harus ada. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki badhe tanglet mengenai sholat waktu takbiratul ihram. Dados menawi singen kula diajari menawi waktu takbir digengken barengi wonten manah niku umpami sholat maghrib digengken barengi aku niat sholat 3 rakaat makmum krana Allah taala. Lah niku sakniki kula sarengi kali aturipun jenengan nggih menika dzikir sirul asrol ingkang kula ucapaken niki ngeten Gus. Anane jasad iki iso salat mergo krana anane teka urip. Lajeng menawi sujud nggih ngoten. Anane jasad iki iso sujud ya mergo anane teka urip. Dados niku klintu napa mboten. Mangkaten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kacamata ahli tasawuf, ahli tahqiq atau hakikat, betul berpedoman ini wajah wajhiyah. Bahkan dalam satu makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah kitab Hikam iku dawuh husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Laku ibadah dohiriyah syariat itu dikatakan indallah, munggui Allah itu bagus dan diterima. Itu tergantung keadaan ruhaniah sampai niku kemana. Apakah keadaan ruhaniah itu hati kita menghadap Allah, urip kang sejati dalam diri jenengan yang disebut mingkol bin zahidin,
ataukah kepada makhluk yang disebut mingkol bin rohibin. Dikatakan bagus disebabkan keadaan hati sampean estu rangakoni keakuan kita yang bisa melakukan sol. Dengan begitu maka miturut kacamata hakikat benar. Tapi kalau kita mengacu kacamata syariat, mana niatnya? Lah gitu nggih. Aku punya dalil. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya sah dan tidaknya satu amaliyah apapun tergantung dari niatnya. Matan, niatnya apa? Salat. Makanya ketika takbiratul ihram secara syariat leres dibarengi aku niat salat maghrib 3 rakaat krana dadi imam apa makmum apa ijen lillahi ta'ala. Tapi dheweke gak sadar lillahi ta'alanya iku lillahi ta'ala diwaca tapi prakteknya nggak ada, berarti keadaan rohaninya kita tidak bagus, 0. Kalau nggak bagus, su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Di mata Allah laku yang seperti itu ditolak alias jelek, tapi pandangan manusia bagus. Oh, sholat kok gitu bener, tapi pandangan Allah belum bagus, belum bener. Karena apa? Karena keadaan ruhaniah kita, hati kita menghadapnya adalah mingkol bin rohibin, golongan hati yang ingat pada dunia. Udah Pak, wis gini aja ben tambah jelas. Wis terserah jenengan milih sing pundi sakersa, milih pandangan menungso terus ngilangi pandangan Allah, sakersa jenengan. Iku hak jenengan kok. Lah apa aku adik nyocot-nyocot? Boten. Anane kula nyocot iki ya supaya jenengan tambah bagus ruhaniah. Gak gelem ya wis e. Lah apa? Misale kelangan anak ya bapak kelangan, berarti gak gelem ngenger. Ya gawe maneh. Lah apa bingung. Ngoten mawon. Nggih. Bon. Dibuka dalam surat Al-An'am 79. Yang disebut gak musyrik iku sing ya apa? Yang disebut kita tidak menduakan Allah itu yang bagaimana? Yang disebut hati kita bebas dari syirik itu bagaimana? Di situ diterangkan. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku pada wajah Allah. Ini kau tahu Pak? Praktekin jenengan ucap walau wow. Hati jenengan wis pasrah, wis gak iso opo-opo, gak rumongso iso ngene salat, gak iso ngene. Justru ning ati sampai menetapkan semuanya itu Allah. Itu maksudnya ini wajah tu wajiyah. Di belakang ada ayatnya, ditutup. Iki yang paling penting. Wa ma ana minal musyrikin. Tindakan yang seperti ini, saya itu sudah tidak tergolong golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti kebalikan maksud ayat ini mudah. Sing sapa wonge atine tidak wajah tu wajiyah, berarti sholati dalam keadaan di mata Allah menyekutukan Allah. Ya wis syirik. Gak terima, gak popo. Mari anakku ya kate pensiun kok. Lah nyapa bingung. Iku lho kebagusane kanggo jenengan nek umpama jenengan gelem trima. Ora kanggo aku. Terus ada kepentingan apa? Saya itu enggak ada. Kan sudah dikatakan. Fafiru ilallah,
terkait iman untuk kembali kepada Allah, inilakum minhu nadhirum mubin. Bukan urusan saya. Jenengan purun kembali atau tidak bukan urusan saya. Status saya cuman nyampe notok, ngiling notok. Monggo. Gak kelem ya ora apa-apa. Wonten mawon kok beres. Cari Gus Dur, ya apa? Gitu aja kok repot. Jadi pandangan hakikat, pandangan Allah mboten napa-napa. Sing penting mana sampean jatuhi menyang urip lewat pangrasa mau. Wis iku sing bener. Tapi dipandang cara syariat gak tau mon, kita popo ayo gak tau mon. Gak pernah ada, yang ada ya ketika takbiratul ihram niat metu di hati. Jadi pandangan saya menjawab dua pandangan, syariat dengan hakikat. Terserah jenengan. Nggih? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon Gus, niki wonten unen-unen utawa ungkapan. Ya lek watu di komik. Tapi lek watak wangel tambanane. Nah, sebagai makhluk sosial kita selalu berinteraksi dengan yang lain. Nah, mengenai karakter atau lebih khusus ego seseorang ini memang dari sononya atau paling tidak kita bisa memberi masukan atau dia sendiri memang bisa merubahnya. Untuk itu mohon penjelasannya Gus secara hakikat. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, kita bicara tentang asal usul. Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita bicara ruhaniyah. Asal muasal ruhaniyah sampean kali kula kan fitrah. Berarti enggak ngandung penyakit. Bahasa fisik kita ketika saat belum jadi manusia. Disebut manusia ada jasmani dan rohani. Itu rohaniah kita dalam posisi fitrah. Bahkan jenengan kali kula iki rohaniah sih, kita bicara rohaniah. Mati sebelum akil balik. Bagaimana kalau kita bicara hadis? Mesti surga. Karena belum kedapatan dosa. Ternyata yang dimaksud fitrah iku keimanan kita itu belum ada selain daripada Allah. Belum ada. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Aku hanya menghadap, bersaksi, bercinta hanya pada Engkau ya Allah. Asal muasal di situ. Lah, karakter watak itu timbulnya dari rohaniah kita. Akal cuman wadah sebagai penyalur akibat dari sumber karakter dalam diri kita, rohaniah ini. Tapi ketika saat masa datang di mana kita menghadapi konflik dengan nafsu dalam diri kita, beda pun, berubah total. Berubah. Masa di mana kita rohaniah masuk dalam
waktu dewasa atau waktu akil balik? Nggih ngapunten, laki dengan perempuan sama saja. Loh, disinilah akan perubahan total jenengan watak. Watak kita akan berubah. Lah, watak itu bersumber dari ruhaniah kita berpenyakit atau tidak. Kalau berpenyakit, maka timbulnya wadah akal iki juga akan nggak nyaman. Tadi ada istilah, yo kalau watu mudah digolek apa? Dihancurkan. Kalau watak susah. Memang betul. Itu betul. Merubah karakter hati yang tadinya itu hati ini condong menyang dunya, diubah menjadi condong menyang Allah, memang susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Oh, itu dari sononya. Kalau kita bicara sono, kita bahas waktu kita belum akil balik. Fitrah. Berhubung kita sudah menjadi budaknya hawa nafsu, karakter semuanya akan berubah. Sing sugih mesti merasa sugih, sing ngalim merasa ngalim. Sampak-sampak statusnya dituduh, aku iki kiai, aku iki ustad, aku iki habib, aku iki wis pokoke wong sing disanjung-sanjung. Nasabku iki lho, garisku jelas. Pak, tak elingno yo. Iku unsur nafsu dalam diri kita menjerat kita. Pasti akan muncul takabur. Mestinya harus kita takuti. Status-status itu mestinya harus kita takuti. Hanya orang yang hatinya sudah tertata kepada Allah, alias penyakit-penyakit itu dihanguskan oleh Allah, dia tidak mabuk dengan status. Mboten mabuk, Pak. Nggak akan gila dengan status. Akhirnya ngalir, bah ono, bah ra ono status. Sing penting ati jenengan iki lungguhnya, duduknya benar di mata Allah. Itu aja. Tapi bukan berarti semua status itu bisa menghalangi Anda dari Allah. Enggak, tergantung. Kalau jenengan itu hatinya sudah bebas dari penyakit itu, saya katakan Anda tidak akan mabuk dengan status. Kadang-kadang nyun sewu nek gak trimo ya ora apa-apa. Kula niki duwe status profesor, doktor, sapa kuno mburine wis kanthilane wakeh. Nggih. Ngoten mawon, dateng acara nek gak disebut ati kula mangkel. Contoh, pengajian hari ini akan disampaikan oleh saudara Klason. Besosol Pak Adiku. Statusku gak disebut besosol ati. Loro. Medongkol. Bahaya. Tapi cuman panjenengan yang hatinya sudah ada reaksi untuk pembersihan, bahkan sudah bersih dari penyakitnya hati, tidak akan pernah gila dengan status. Sekarang lewat bagaimana karakter itu bisa diubah. Tabiat karakter itu kembali ke fitrah.
jenengan kedah silem ning segara tauhid. Nek cara pewayangan wajib jenengan iki dimasukkan ning neraka candra di muka, kawah candra di muka pun baru selesai. Makanya apa dalam syariat diterangno kuwi nek mati ahli neraka si ono sirik diancup-ancup nang roh. Lah mumpung durung Pak diancup-ancup sik ning donya iki nerakane. Nek wis terlaksana di dunia ini pembersihan baru. Setelah itu saya qulunal ladzina qalu. Malaikat padha ngucap udkhulu habis salamin aminin. Monggo. Berangkat tau. Nggon sampean sudah disiapkan. Loh, terus bagaimana caranya untuk merubah karakter iki? Memang susah, Pak. Sulit banget. Makanya dalam Al-Qur'an wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak mau menerima obat iki. Enggak mau. Karena pahit, suntikane lara, perih, pedih dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang menolak. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lan tundirhum la yu'minun. Dikandani atau tidak dikandani, dinasehati atau tidak dinasehati, tetap tidak percaya. Daripada buang-buang suara, lebih baik diem. Rokok anaknya. Nggih, wonten melih. Monggo. Kadang kita itu dalam lingkup kecil lah, lingkup keluarga itu, kalau bisa saya mengatakan hanya ini mokong, dari menghadapi sikap atau karakter yang mokong ini loh, kiat-kiat mungkin dari Gus bisa kita bersama dengarkan. Terima kasih Gus. Tergantung kita milih resep Nabi Yunus apa Nabi Muhammad. Nek resep Nabi Yunus ditinggal nang warung, tinggal metu teko omah, wis ngopi nang warung kono ben gak rame ya dah. Sambil menunggu hidayah dari Allah entah kapan. Tapi ojo mendongkol ning ati. Jangan keluar rumah sampai misu-misu mbok nian. Iku lho bener kok tolak sih. Ojo. Nabi Yunus kan ngono. Keluar dari kaum sambil mendongkol. Akhirnya nggih jatuhi dipangan iwak nun. Nah. Nabi Muhammad boten resep. Mboten ngalih, nggih meneng. Sambil hati jenengan sibuk ngetrapno su'aul basyirah ke ainul basyirah. Dikir sirul asr itu. Merasakan semua itu penolakan yo karena Allah. Ngimpun. Akhirnya sampai gak ono ati medongkon. Bahasa syariat. Wis Dik, Nak, tak enteni warasmu. Saiki gak iso nrimo mboten napa-napa. Tak enteni entah kapan. Tak enteni kapan. Gak kena saiki meneh mben minimal waktu kau kena musibah sakit keras. Bisa jadi loh Pak. Orang kebuka dan menerima ajaran Dinut Tauhid itu ketika saat posisi keadaan jasad kita itu sakit berat. Akhirnya gampang iling mati. Waduh ya. Allah membuka hidayah lewat mimpi. Bisa jadi sampai dimimpikan kiamat. Sampai dimimpikan seseorang yang masuk dan nuturi sampean ditampakkanlah siksa-siksa ini. Bisa jadi itu terjadi.
kebanyakan memang ngono. Kadang-kadang kita nunggoi orang mati. Orang mati itu berwasiat terhadap kita. Asalnya kita itu orang wangkot. Tahu wangkot ya? Wangkot iku wangel tuturan ini lho. Mokong jenengan sanjang wau mokong. Terus ketika nunggoni mbuh pae, mbuh anake, mbuh sinten mbuh teman sakaratul maut kok ya wasiat. Ngomong nang kita bisa menyentuh akhirnya sadar diri. Bisa jadi itu. Hidayah datang tidak harus pada posisi pengajian ngeten iki. Kadang-kadang kesadaran kita buka dan menerima pada saat kita tidur dan mimpi Allah memperjalankan entah bagaimana. Berbagai cara jalan untuk menuju Roma bisa jadi. Jadi kalau jenengan mengikuti sistem Kanjeng Nabi jenengan diam. Walaupun kuno ngecebret ngomongi. Wiwo ora tau mondok ae. Aku lho pondokan. Misale nggih ya. Maca Quran kuwi gak teteh kok nuturi aku. Diam aja, Pak, diam. Won, diam mawon. Nek sampean terusno mboten enten ujunge. Tidak ada ujungnya. Diam aja biar sambil hati sampean memfungsikan sirul asrar. Ingatan sistem Rasulullah. Nggih, wonten melih. Sampun cukup Bapak Ibu wonten sampun. Bon terakhir sebelum kami tutup ini kan sik Sawal Pak nggih. Sik Sawal. Kula sebagai menungso nggak mungkin bisa luput dari kesalahan atau ucapan atau tindakan apa mawon sing sekiranya kurang berkenan terhadap jenengan. Saya secara pribadi nyuwun agungi pangapunten. Sama juga jenengan nggih ngoten. Kita tidak tahu kita berbuat salah ya apa. Saya juga akan selalu membuka pintu maaf gitu loh. Jadi kosong-kosong Pak nggih. Nggih. Ngoten. Pun monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Apa yang telah diberikan Allah betul-betul menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat datang kita dan keluarga serta anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.